Halo Bu Ika. Pripun kabare? Alhamdulillah baik. Sehat Bu Eri. Alhamdulillah. Pripun Bu Ika? Ini hari ini Bu Eri mau coaching katanya, praktek coaching kan? Oh iya. Oh, iya. Nanti saya tak jadi observer ya. Baik. Nanti saya tak sama-sama belajar sama Bu Eri karena ini ada sebuah pembelajaran baru yang namanya Alur Tirta. Nanti biar saya semakin paham dengan Alur Tirta sebagai observer, terus Bu Eri nanti sebagai coach yang akan nanti sama siapa? Pak Restu ya? Iya, sama Pak Restu sebagai coachingnya nanti biar bisa semakin lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Alur Tirta. Jadi kita nanti tidak salah dan kita selalu sesuai dengan pakem alurannya ya Bu ya. Pokoknya sama-sama belajar. Saya tak tanya-tanya sedikit ya Bu Eri untuk kegiatan pra-observasi. Gimana Bu persiapannya? Sudah siap nih? Insya Allah sudah. Ya. Sudah sarapan atau tadi? Sudah. Nanti tanya-tanya enggak nah salah yang ditanyakan. Jadi nanti harapan saya nanti kita ciptakan suasana yang nyaman ya Bu ya. Suasana yang nyaman, suasana yang pokoknya dibuat enjoy saja. Ketika nanti biar kucingnya itu kalau ditanya-tanya biar bisa terbalik. Jadi sesuai dengan sesuai dengan prinsip Tirta ya Bu ya. Ya Bu, ini saya ada rubrik penilaian Bu, coba diamati dulu. Kira-kira menurut Bu Eri itu sudah sesuai dengan Alur Tirta belum ya? Ini saya buat juga baru tadi Bu. Saya lihat-lihat di ini alurnya seperti ini. Kemudian nanti poin-poin yang saya ambil ketika nanti Ibu melakukan coaching kira-kira seperti ini. Kemudian jadi TIR ya. Jadi nanti di bagian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian bagian apa Bu? Rencana aksi, kemudian tanya tanggung jawab. Nanti ada poinnya seperti ini ya Bu ya. Jadi ada berapa nanti harapan saya Bu Eri dengan mempelajari lembar observasi yang sudah saya berikan ini, nanti Bu Eri bisa lebih maksimal. Jadi muncul nggak ini di bagian ini, muncul nggak maksimal nggak, nanti semuanya biar bisa ternilai dengan baik ya Bu ya, dan hasilnya sesuai dengan harapan. Dilihat dulu Bu, sudah sesuai belum Bu? Coba Saya baca dulu ya Bu ya. Menurut saya sudah Bu ini. Oke. Yang di poin ini sudah benar ya Bu ya? Ya. Oke, sudah Pak. Oke, kalau sudah nanti saya pakai itu untuk observasi. Kemudian Bu nanti biar coaching kita ini juga lancar, nanti saya akan memberikan pertanyaan. Jadi gini loh maksud saya, Bu Eri nanti kalau kira-kira Bu Eri itu melaksanakan coaching itu sebenarnya apa toh yang ingin dikembangkan sama Bu Eri, kompetensi apa yang ingin dilakukan, yang ingin ditingkatkan pada diri Bu Eri kok melakukan coaching gitu. Sebenarnya apa yang ingin ditingkatkan Bu? Yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu. Jadi saya ingin hadir secara utuh dalam pelaksanaan coaching nanti, kemudian akan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini saya akan lebih menonjolkan pertanyaan yang berbobot karena nanti dengan pertanyaan yang berbobot dari coach akan memancing Kuci untuk menjawab pertanyaan sehingga Kuci bisa memberikan solusi atas masalahnya sendiri. Iya, ya sih Bu. Jadi kalau dalam prinsip Tirta itu kan yang dibutuhkan yaitu salah satunya kemitraan. Terus selanjutnya ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Nah, dengan 3 keterampilan yang Ibu Eri nanti akan lakukan seperti mendengarkan dengan baik, mendengarkan aktif, kemudian dengan kehadiran penuh dan juga dengan pertanyaan yang berbobot, itu nanti kalau ketiga hal itu dilakukan, tentu Bu Eri nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam artian misal Bu, kalau kita ngobrol begini sebagai coach dan kuci, kalau bertanya kemudian kuci menjawab, tapi pikiran kita itu tidak fokus dan kita tidak
mendengarkan dengan aktif dan tidak hadir penuh di situ, mungkin coach akan merasa disepelekan. Wah, ini sudah datang meluangkan waktu, jadi ngajak ngobrol, tapi kok ternyata malah kok kayak menyepelekan saya gitu. Jadi memang dengan begitu maka akan timbul sebuah kenyamanan karena memang dibutuhkan kemitraan yang baik. Kemudian untuk kegiatan menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot itu tentu saja karena sesuai dengan tujuan pada coaching itu adalah menggali potensi pada diri si coach ya. Jadi dengan kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti akan memancing si coach itu untuk mengeluarkan potensi yang ada pada diri si coach untuk bisa memaksimalkan diri untuk menyelesaikan masalahnya. Perlu diingat juga sebagai coach kita tidak boleh memberikan ide kita pribadi karena ini prinsip coaching itu berbeda dengan prinsip mentoring ya. Jadi ketika menjadi coaching itu kita tidak diperkenankan memaksakan ide yang ada pada diri kita untuk diterapkan pada permasalahan, untuk mengatasi permasalahan yang ada pada si coach, karena belum tentu apa yang pernah kita jadikan pengalaman hidup kita dan baik kita terapkan pada diri kita itu belum tentu bisa baik pada diri coach. Jadi nanti tolong dihindarkan untuk hal-hal seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari 3 keterampilan itu Bu, dari kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Eri kira-kira mau spesifikasi di bagian apa yang mau dikembangkan? Apakah 3-tiganya atau cukup 1 atau 2? Saya akan berusaha menghadirkan ketiga-tiganya Bu. Jadi saya akan kehadiran penuh, jangan menyimak pertanyaan, kemudian si kunci memberikan penjelasan, terus kemudian menjadi pendengar yang aktif dan akan memberikan pertanyaan yang bobot. Tentunya saya akan fokus kepada kunci saya agar kunci saya juga merasa dihargai. Kemudian betul sekali. Tidak terlepas dengan gadget juga. Ya, kita lebih fokus dalam melaksanakan coaching. Ya, semoga nanti apa yang dilakukan oleh Bu Eri selaku coaching bisa berhasil ya Bu ya dan maksimal. Terakhir Bu, harapannya Bu Eri untuk kegiatan coaching ini terhadap diri Bu Eri sendiri nanti setelah melaksanakan coaching apa Bu kira-kira? Harapan saya lebih bisa menguasai alur tirta dalam melaksanakan coaching Bu. Jadi saya nanti tidak berpikir lagi, oh pertanyaan apa lagi yang akan saya ini. Kemudian saya memberikan jadi alur runtut gitu ya Bu ya. Alurnya runtut sesuai dengan alur tirta, mengalir saja nanti sesuai dengan masalah kunci yang akan kita bahas. Ya memang dibutuhkan sebuah keterampilan bertanya Bu untuk hal ini, ketika nanti juga tergantung pada jawaban si kunci juga. Ketika si kunci menjawab seperti ini, kemudian nanti Bu Eri harus pandai-pandai itu menghubungkan dan melanjutkan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain sehingga nanti potensi dari si kunci itu bisa tercapai. Oke Bu Eri, langsung saja monggo, nanti saya minta izin untuk duduk di situ mendengarkan apa yang Bu Eri lakukan dengan Pak Restu. Semoga nanti tujuan kita tercapai. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Silakan nanti untuk menjadi pengamat Pak Restu. Siap. Ya, monggo Bu. Ya. Selamat siang Pak Restu. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Bu. Alhamdulillah penuh dengan semangat hari ini. Ya, terima kasih. Hari ini kita mau melaksanakan coaching ya Pak ya. Saya berperan sebagai coach dan Pak Restu, monggo silakan menceritakan permasalahan apa yang dialami oleh Pak Restu. Monggo silakan. Baik Ibu, untuk coaching pada kali ini saya ingin menyampaikan permasalahan saya. Ya mungkin saya sedikit agak curhat, nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi saya mengajar di kelas 6 dengan jumlah siswa ada 9. Dari siswa ke-9 itu ada salah satu siswa yang menurut saya ini menjadi permasalahan saya di kelas karena
satu siswa ini laki-laki Bu, jadi membacanya itu masih terbatas-batas, bahkan cara bacanya itu bisa saya katakan tidak bermaksud bandingkan, tapi terpaksa saya bandingkan. Anak itu hampir sama membaca di kelas 1, level kelas 1. Contohnya kayak seperti saya bersama ibu pergi ke pasar. Dia bacanya pelan-pelan, saya nanti agak jeda kayak mikir itu bersama, mikir lagi ibu. Jadi untuk satu kalimat itu membutuhkan waktu yang lama, apalagi di kelas 6 itu kan sudah mau mendekati ujian SPD. Jadi kendala saya memang anak itu sejak di awal semester itu punya keterbatasan, bisa saya katakan seperti itu. Jadi membacanya terlambat karena sudah di kelas 6. Seperti itu Bu permasalahan saya, satu siswa ini. Sudah kelas 6 padahal ya itu ya. Berarti itu mungkin termasuk anak yang perlu ekstra bimbingannya masuk ke inklusi begitu Pak? Iya, apa Bu? Kalau ini biasa-biasa saja? Kalau bisa saya katakan ini menjadi permasalahan yang luar biasa, karena di kelas 6 kok masih belum bisa itu apa ya punya, karena saya masih belum melakukan asesmen Bu, jadi masih, karena saya di kelas 6 ini baru sekitar 5 bulan ini Bu. Jadi selama 5 bulan ini saya masih melakukan treatment dasar saja untuk mengetahui kemampuan dari siswa, dan kebetulan ini ada satu siswa yang kurang bisa membaca, ya bisa saya katakan saya pribadi sih ikut inklusi. Cuman secara secara ahlinya saya masih belum tahu seperti itu. Ya. Kemudian apa yang menurut Pak Restu yang menyebabkan hal itu terjadi pada anak tersebut? Oke. Kalau menurut saya Bu, untuk siswa ini ada beberapa kemungkinan yang saya pikirkan. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, bisa jadi ketika dari TK atau PAUD itu dia kurang mendapatkan dasar-dasar dalam mengenali benda ataupun huruf gitu ya. Apalagi ditambah dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 mungkin belum adanya treatment khusus atau pendampingan khusus terhadap si siswa ini. Jadi di kelas 6 itu anak itu masih membaca terbata-bata. Jadi ada 2 poin itu Bu. Jadi atau yang ketiga, ini memang anak ini memiliki visual yang rendah. Jadi penglihatannya mungkin minus atau ada masalah di bagian mata, sehingga di waktu kecil sampai dengan kelas 6 ini dia mengalami gangguan melihat tapi tidak disampaikan, mungkin seperti itu. Berarti itu dari kelas 1, karena Pak Restu kan guru baru di situ ya? Iya, betul. Dari kelas 1 sampai kelas 5 itu apakah murid tersebut setiap tahunnya juga naik kelas? Kebetulan kemarin saya menanyakan kepada wali kelas sebelumnya, itu sudah pernah tidak naik 1 kali. Karena ya permasalahan itu tadi pernah tidak dinaikkan 1 kali. Jadi itu ya bisa dikatakan umurnya memang lebih tua daripada teman-teman yang lainnya. Cuman kemampuan dalam membaca itu sangat jauh dengan teman-teman gitu. Baik, terima kasih. Kemudian apa yang sudah Pak Restu lakukan saat ini? Baik, yang sudah saya lakukan saat ini yang pertama, saya memberikan les tambahan di akhir pelajaran. Jadi ketika pelajaran sudah selesai, saya memberikan les tambahan sekitar 1 jam. Itu saya menggunakan kitab atau buku membaca, menggunakan level dari 1 sampai dengan seterusnya. Jadi tentunya les ini harapan saya itu yang saya lakukan memberikan les tambahan itu supaya anak itu bisa di-push atau bisa dipercepat untuk menguasai bacaan-bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersinergi dengan orang tuanya Bu. Jadi saya melaporkan hal ini ke orang tua supaya bisa berdiskusi bersama, baik dengan saya, dengan sekolah, untuk bisa mengatasi permasalahan dari si siswa ini. Dan saya juga mengajak teman-teman saya,
sejawat, teman guru senior saya untuk membantu saya menganalisa permasalahan anak ini dan apa yang harus saya lakukan. Terus yang terakhir mungkin saya masih belum mengetes anak ini secara apa ya Bu, saya masih belum paham terkait psikolog seperti itu. Mungkin saya akan cari informasi lebih lanjut terkait itu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Berarti Pak Restu sudah berusaha memberikan les tambahan 1 jam itu menurut saya 1 orang kan berarti itu Pak ya? 1 orang dengan 1 jam itu menurut saya sudah waktu yang sangat luar biasa setelah jam pembelajaran selesai dilaksanakan. Apakah itu dilaksanakan Pak Restu berapa kali seminggu Pak? Saya laksanakan 1 minggu itu 3 kali. Wow. Ya. Karena memang harus saya kejar, karena kasihan juga karena udah kelas 6 tapi kok membacanya masih sangat minim sekali. Dengan les yang Pak Restu tambahkan seminggu 3 kali itu, apakah perkembangannya begitu terlihat atau bagaimana? Kalau untuk perkembangan setelah saya berikan les selama 3 bulan terakhir ini sudah ada perkembangan ya, meskipun tidak begitu signifikan tapi ada pergerakan sedikit di anak itu daripada sebelumnya ketika saya pertama kali bertemu dengan siswa itu. Baik, berarti menurut saya langkah yang Pak Restu ambil sebagai wali kelas itu sudah sangat baik. Sudah memberikan les tambahan 1 jam dalam seminggu 3 kali. Kemudian sudah melaporkan perkembangannya kepada orang tua. Kemudian sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Semoga itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal lagi ya Pak ya. Kemudian di skala berapa kira-kira keberhasilan Pak Restu membimbing anak tersebut? Dari skala keberhasilan saya, menurut saya itu di angka 6 itu. Di skala saya, menurut saya masih di angka 6 karena tentunya saya masih perlu banyak sekali untuk memberikan treatment, untuk memberikan pembelajaran kepada siswa tersebut supaya bisa segera cepat belajar. Baik, karena keberhasilan di level 6 dan kalau kelas 6 itu akan melaksanakan ASPD berarti Pak Restu harus ekstra kerja. Betul, ekstra kerja keras lagi untuk agar anaknya bisa lulus dengan hasil sesuai dengan harapan. Betul. Kemudian untuk meningkatkan keberhasilan itu apa yang sudah Pak Restu lakukan? Baik, untuk meningkatkan keberhasilan itu tadi saya berkomunikasi dengan orang tua, selalu melaporkan progres dari siswa itu seminggu sekali. Saya laporkan progres dari perkembangan si anak itu, yang pertama. Yang kedua, tentunya saya selalu berkonsultasi kepada teman sejawat terkait permasalahan dan tips-tips bagaimana mempercepat anak itu bisa membaca. Lalu yang terakhir ini saya lakukan menghadirkan dari bidang psikolog Bu. Jadi mungkin bisa dites EQ ataupun dicek juga dari sisi psikolog, tapi nanti itu akan menjadi wilayahnya psikolog untuk bisa mengetes apakah ini termasuk anak yang inklusi di bagian visual atau bagaimana. Nanti saya akan melaksanakan itu untuk bekerjasama dengan psikolog seperti itu. Berarti ini yang sudah dilakukan, melaporkan dengan orang tua, kemudian mempercepat hasilnya dengan berkolaborasi dengan sahabat, teman sejawat. Yang menghadirkan ini baru masih dalam rencana, apa sudah dilakukan Pak? Yang masih ya sudah dilakukan yaitu pelaporan kepada orang tua. Yang masih rencana. Maksud saya yang menghadirkan psikolog tadi sudah dilakukan, apa masih dalam rencana? Masih dalam rencana Bu. Karena kebetulan untuk menghadirkan psikolog itu kemarin saya sudah menanyakan informasi harus bekerja sama dengan Puskesmas. Jadi Puskesmas di kecamatan saya sudah ada psikolog, dan kebetulan kemarin dapat info psikolog itu tidak ada biaya sama sekali. Jadi rencana kedepannya saya akan mengundang dan bekerja sama dengan Puskesmas untuk mengundang psikolog tersebut datang ke sekolah. Baik, sangat bagus ya. Berarti rencana Pak Restu sudah akan semoga bisa memberikan solusi. Amin. Setelah mendapatkan nanti praktek mendatangkan psikolognya. Amin.
Kemudian rencana apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan anak bisa membaca tersebut? Tentunya rencana yang saya lakukan tadi Bu, yang akan saya lakukan jelas bekerjasama dengan psikolog itu mengundang ke sekolah, memberikan tes ya, misalnya tes dari psikolog itu sendiri supaya saya bisa mendapatkan hasilnya serta bisa mendapatkan solusi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memberikan treatment kepada siswa itu supaya siswa itu bisa membaca dengan baik seperti itu. Baik, berarti ini yang harus dilaksanakan tetap nunggu hasil dari tes psikolognya dulu gitu ya Pak ya. Kemudian apa komitmen Pak Restu terhadap rencana itu? Baik, untuk komitmen Bu, tentunya dari beberapa poin tadi saya harus konsisten. Yang pertama, konsisten selalu bekerja sama dengan orang tua, mengabarkan perkembangan siswa seminggu sekali. Lalu saya melakukan konsultasi dengan teman sejawat bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tentunya itu butuh konsistensi yang tinggi serta bekerja sama dengan psikolog itu tadi. Ya, harapan saya bisa konsisten bekerja sama dengan Puskesmas supaya dari perkembangan anak itu bisa terdata dan bisa mendapatkan perubahan di kemudian harinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Restu telah memberikan gambaran atas permasalahan Pak Restu. Bagaimana Pak Restu sekarang sudah lebih memiliki pencerahan? Sudah. Alhamdulillah sudah Ibu. Baik, terima kasih Pak Restu atas waktunya. Semoga Pak Restu bisa berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang akan bekerja sama dengan psikolog. Semoga memberikan solusi yang lebih baik lagi sehingga siswanya dapat berhasil dalam membaca. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Restu. Terima kasih Bu. Ya, halo Bu Eri, Pak Restu. Bu. Ya Bu. Ya, bagaimana sudah plong, sudah coaching? Alhamdulillah. Gimana Pak Restu? Ya nanti semoga kegiatan pasca observasi kita ini nanti menjadikan kegiatan coaching kita ini menjadi lebih bermakna. Jadi tadi Bu ya, saya sudah melakukan observasi terhadap praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Eri dan Pak Restu sebagai coachnya, Bu Eri sebagai coachnya. Saya sampaikan dulu sedikit apa yang menjadi catatan saya Pak ya. Ya, biar semuanya nanti bisa saling mendengar dan misalnya itu ada miss atau kekurangan menjadi bahan evaluasi kita. Yang jelas tadi saya sudah melihat dengan tampak, melihat dengan jelas Bu Eri menggunakan alur tirta. Jadi sudah tampak dari bagian tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen yang dibangun, semuanya sudah muncul secara runtut ya. Saya lihat juga Bu Eri tadi sudah sangat lihai dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, yang ternyata itu bisa memunculkan potensi dari Pak Restu yang tadinya Pak Restu itu awalnya kayak ada sedikit kebingungan gitu ketika Bu Eri bertanya, akhirnya Pak Restu itu bisa dengan nyaman menyampaikan permasalahannya dan itu runut sekali. Sebagai Pak Restu juga tadi sudah menyampaikan permasalahannya ke Bu Eri juga sudah dengan tanpa tedeng aling-aling ya. Pada prinsipnya kan sebuah coaching itu harus punya 2 dasar. Yang pertama punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian juga harus ada keterbukaan. Tadi yang dilakukan Bu Eri juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya seperti membangun kemitraan yang baik. Jadi tadi tampak nyaman sekali kok, ngobrolnya juga santai gitu ya, santai tanpa ada yang ibaratnya tertekan atau aku nanti mau ditanya apa ya. Jadi Pak Restu ya wis pasrah sama apa yang
jadi masalahnya Bu Eri ya menggalinya dengan baik. Jadi tadi Bu Eri juga tidak menggurui Pak Restu, jadi tidak memaksakan idenya Bu Eri juga tidak. Jadi sudah tampak sangat baik sekali. Kemudian yang Ibu tanya ini tadi juga Pak Restu sudah berhasil menemukan solusi untuk permasalahannya ya Bu ya. Tadi sudah, pokoknya Bu Eri tadi udah bagus sekali, sudah memberikan semangat ke Pak Restu. Tadinya saya lihat kayaknya Pak Restu itu kayak, aduh ini aku punya masalah seperti ini, kurang semangat ini aku. Ternyata setelah ngobrol dengan coach yang tepat, ternyata Pak Restu sudah baik. Oke Bu, saya mau tanya sedikit ya Bu ya. Setelah tadi Bu Eri melakukan coaching, perasaannya Bu Eri bagaimana? Perasaan saya lebih lega Bu. Jadi saya telah berbicara dengan Pak Restu, saya lebih lega sudah menjadi coachnya Pak Restu, sehingga Pak Restu bisa memberikan solusi atas masalahnya sendiri. Kemudian misalnya kayak Bu Eri, jadi tadi kan Bu Eri jadi sudah praktek alur tirta dengan baik ya. Dengan apa yang mungkin Bu Eri sudah berapa kali coaching Bu? Saya juga belum terbiasa Bu. Mungkin setelah ini saya akan lebih mempraktekkan lagi agar saya lebih lancar lagi dalam menjadi coach. Oh iya, berarti dengan kegiatan coaching kita ini tadi menjadi sebuah pemantik, sebuah seperti kayak Bu Eri itu kayak jadi tambah greget, aku besok pengen praktek lagi nih. Pengen praktek lagi dan lagi agar makin terbiasa. Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot-bobot lagi sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah. Iya. Soalnya kalau di alur tirta itu ya Bu ya, memang yang namanya mendengar dengan baik, kemudian yang namanya hadir dengan hadir dengan keadaan penuh, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. 3 hal tersebut itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi ketiganya itu memang harus saling tertaut dan saling mempengaruhi akan keberhasilan dari yang namanya coaching itu sendiri. Kalau dari 3 hal tersebut, Bu Eri merasa yang tadi yang masih kurang di bagian apa Bu Eri? Yang masih kurang saya di pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin saya masih bisa memperbaiki lagi di bagian itu ya. Di bagian itu yang ingin saya perbaiki lagi. Tapi itu juga tergantung dengan permasalahan yang dihadapi loh. Kalau permasalahan yang kita hadapi itu kadang apakah kita mampu atau tidak. Jadi permasalahannya kita nyambung atau tidak. Apakah permasalahan seperti itu. Jadi kita bisa menggali pertanyaan berbobot apabila kita itu mempunyai kekuatan literatur yang baik juga. Jadi sama-sama kita belajar, mungkin bisa nonton YouTube atau nonton teknik-teknik coaching untuk memperdalam ilmu kita ya, supaya kita nanti bisa semakin mahir. Jadi kalau orang punya masalah seperti ini, berarti saya harus bertanya ini, arah pertanyaannya. Terkadang kalau orang yang tidak paham atau kurang paham dengan alur tirta, karena memang alurnya itu harus mengalir, harus sesuai dengan alurnya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi memang tidak boleh dibolak-balik bagiannya, jadi memang harus runtut sesuai dengan alurnya begitu. Ya. Baik Bu, semoga nanti kita ke depannya dengan observasi ini akan menjadi lebih manfaat. Nanti evaluasi yang kita lakukan bisa bermanfaat baik untuk kita dan juga untuk semuanya yang melihat rekaman kita. Tetap semangat Pak Restu, bareng-bareng kita berkarya. Semoga nanti kita bisa menyelesaikan tugas kita untuk mendampingi anak-anak kita dengan baik. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih untuk kegiatan coaching kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
tanpa tes.